Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kemunculan si kecil Xiu telah mengagetkan semua orang. Sebelumnya si kecil Xiu selalu menempel kepada Lang Tian, karena menurutnya Lang Tian seperti ramuan yang tidak ada habisnya. Namun ternyata si kecil Xiu telah menelan banyak eliksir. Lalu kekuatannya pun sudah bertambah menjadi bintang 7 kaisar. Di bawah tatapan Xie Jinghui, Lang Tian, Qianning dan juga Hao Hong'er, sosok itu mulai menyerang lagi. Tetapi si kecil Xiu tetap menghadapi sosok itu. Iya, buar! Ada suara yang keras terdengar lagi. Namun kali ini keajaiban yang sebelumnya tidaklah muncul. Sosok si kecil Xiu pun terpental ke belakang. Dia lalu menghantam tanah dengan keras. Saat si kecil Xiu penuh dengan luka, "Guru, guru, guru!" Suara lemah si kecil Xiu pun lalu terdengar. Long Yan yang sedang duduk di mata air kuno lalu membuka matanya mendengar itu. "Xiu!" ucap dari Long Yan. Melihat si kecil Xiu yang telah terluka parah, niat membunuh Long Yan langsunglah meledak-ledak. Long Yan langsung menghampiri si kecil Xiu. "Aku pasti akan membalaskan dendam untukmu ini. Sekarang beristirahatlah, Xiu," ucap dari Long Yan. Lalu Long Yan meletakkan si kecil Xiu dalam pelukan Lang Tian. Matanya sekarang dipenuhi dengan rasa bersalah. Dan kemudian dia melihat ke arah atas dan melihat sosok itu. Ini adalah pertama kalinya Long Yan merasa sangatlah marah. Niat membunuhnya begitu kuat. Cahaya hitam dan merah pada tubuh Long Yan saat ini lalu menyala. Dan otot-otot lengannya pun mengeliat. Dan kemudian sisik naga pun muncul. Tangannya berubah menjadi 2 cakar naga yang sangat besar. Dan si kecil Xiu masih sangatlah lemah kali ini. "Kenapa kamu begitu kejam menyerang si kecil Xiu itu?" ucap dari Long Yan. Begitu suara Long Yan terdengar, di langit petir-petir langsung bergemuruh. Pada saat yang sama tubuh Long Yan juga meledak seperti bola meriam. Dengan mata yang penuh niat membunuh dan kemarahan, dia benar-benar sangat marah kali ini. "Hah, berani-beraninya kamu menyerang kami ketika aku akan meningkatkan kekuatanku. Aku benar-benar akan membunuhmu kali ini," ucap dari Long Yan. Rantai besi yang melilit tangan sosok itu lalu melonjak dan membungkus tubuhnya. Buar! Tinju keduanya pun lalu bertabrakan. Dan gelombang kejut energi yang sangat kuat benar-benar menghancurkan pepohonan raksasa yang ada di sekitarnya. Kekuatan destruktif ini sangatlah luar biasa. Kekuatan Long Yan dan juga sosok itu telah beradu sangat kuat. Lalu kedua sosok itu saling menguatkan keduanya dan terpental mundur. Dan ekspresi sosok itu sedikit berubah ketika dia melihat kekuatan fisik Long Yan yang begitu dahsyat dan membuatnya terkejut. Kekuatan fisik yang sangat kuat. Jika kamu bisa mencapai Dausian bintang 3, mungkin akan ada harapan untukmu mengalahkanku. Tetapi kamu hanyalah Dausian bintang 2 pada saat ini. "Hah, sungguh sayang sekali kesempatanmu tidak akan muncul kali ini," ucap dari sosok itu. Melihat cahaya hitam yang mekar di tubuh Long Yan, sosok itu pun sedikit terkejut. Dia lalu tertawa dan berkata, "Hahaha, kali ini tugas kami adalah untuk membunuh semua anggota timmu. Kita lihat seberapa kuat dirimu itu," ucap dari sosok itu. Setelah itu rantai besi pun lalu berdengung di atas lengannya. Kemudian sumber gas abadi yang sangat kuat pun melonjak keluar dari tubuhnya. Ini tentu saja lebih kuat beberapa kali lipat daripada Long Yan. Saat berikutnya, kepalan tinju sosok itu meledak seperti hujan badai. Dan berubah menjadi tanda kepalan tangan yang tidak terhitung jumlahnya. Dari setiap kepalan tangan memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Lalu kepalan-kepalan tangan itu menerjang ke arah Long Yan. Buar! Serangan itu membuat Xie Jinghui, Qianning dan juga Hao Hong'er khawatir kepada Long Yan. Karena Long Yan menyerap semua pukulan-pukulan itu.
Di udara, sosok Longyan dan sosok itu pun beradu serangan dengan lebih ganas lagi. Tetapi kali ini ada seseorang sosok yang terpental ke arah belakang dan sosok itu adalah Longyan. Longyan lalu menghantam tanah dengan keras. Buar! Tanah itu pun langsung membentuk lubang yang sangat dalam. Pada saat berikutnya, sosok Longyan bergegas keluar dari lubang itu dan sudut mulutnya dipenuhi dengan darah. Lagi pula ia hanya Dausian bintang 2. Sekarang dia sedang menghadapi bintang 4 Dausian. Ini pasti akan sulit untuknya bertahan sampai sekarang. Breath of the Breath Dragon, ucap dari Longyan. Itu adalah teknik pertarungan yang sangat kuat yang dimiliki oleh ras naga. Tidak heran kekuatan fisikmu begitu mengerikan. Aku tidak akan menggodamu lagi kali ini. Selanjutnya aku akan serius dan waktumu sudah hampir mati sekarang, ucap dari sosok itu. Dia perlahan lalu membuka ikatan rantai besinya dan membungkus lengannya dan lalu membuangnya kembali. Tanah pun langsung bergetar hebat saat dia membuang rantai besi di tangannya. Lalu rantai besi yang jatuh ke tanah membuat sebuah lubang yang sangat besar. Tanah di sekitarnya pun lalu retak karena itu, menunjukkan bahwa rantai itu sangatlah berat. Ternyata dia bertarung dengan menggunakan rantai yang sangat berat. Pada saat ini dia hanya melepaskan rantai besi dari satu lengannya, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dia pikir satu lengan saja sudah cukup untuk membunuh Longyan. Sosok itu pun lalu menggerakkan bahunya, tampaknya sepertinya dia terbebas dari rantai besi itu. Dan kekuatan sebenarnya pun akan dia lepaskan. Aku yakin mulai dari sekarang kamu tidak akan bisa melindungi tubuhmu itu lagi, ucap dari sosok itu. Seping, buat kekuatan tangan sosok itu sangatlah dahsyat. Kecepatannya pun lalu bertambah. Dan begitu tabrakan serangan-serangan itu terjadi, semburan darah Longyan pun lalu menyembur keluar. Tinju dari sosok itu terus berlanjut dan meledak di tubuh naga. Hiya, dededuk, 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 hiya, buah, 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 hiya, bebeng, 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 2000. Ada ekspresi putus asa di wajah Longyan saat ini. Melihat kekuatannya yang sangatlah kuat dan kecepatannya yang sangat cepat, Longyan pun merasa putus asa. Sosok itu sudah yakin bahwa jika Longyan akan mati sekarang, Longyan pasti akan terluka parah. Setidaknya Longyan tidak akan bisa berdiri lagi. Tetapi Longyan tidak mundur karena itu. Karena dia harus melindungi Xia Jinghui, Hou Hong'er, Qianning dan juga yang lainnya. Dia tidak memiliki jalan keluar lain selain terus bertarung dengan sosok itu. Kemarahan di wajah Longyan tiba-tiba muncul lagi. Dan cahaya hitam di tubuhnya pun berubah menjadi sisik naga lagi. Namun ketika Longyan hendak mempersiapkan teknik terakhirnya, ada sebuah telapak tangan yang menepuk bahu Longyan. Dan penampilan sosok yang menepuk bahunya itu sangatlah mengejutkan Longyan. Seketika Longyan merasa rasa aman dan nyaman tak terhingga. Ternyata itu adalah Xiaoyan. Saat Longyan melihat sosok Xiaoyan kali ini, dia merasa nyaman. Dia pun tersenyum melihatnya. Sosok itu lalu berkata, sampah-sampah yang tidak berguna mulai bermunculan lagi, ucap dari sosok itu. Sosok itu lalu menatap ke arah Xiaoyan yang tiba-tiba muncul. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Cuy, jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus berlatih lebih keras lagi," ucap dari Xiaoyan. Sosok itu pun lalu memandang ke arah Xiaoyan. Meskipun sosok itu tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah pemimpin dari tim Fearless, dia secara alami tidaklah bodoh. Dia merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan adalah yang terkuat di antara anggota tim Fearless lainnya. "Apakah kamu adalah pemimpin tim Fearless ini?" tanya dari sosok itu. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan sinis. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, dan aku pastikan aku akan membunuhmu karena telah membuat teman-temanku terluka," ucap dari Xiaoyan. "Kita lihat saja nanti. Apakah kamu seseorang bintang 3 Dausian? Kamu bukanlah lawan yang sepadan untukku. Kamu masih terlalu lemah," ucap dari sosok itu. "Lagi-lagi aku mendengar omong kosong seperti itu. Lagi dan lagi," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung melesat ke arah depan.
Begitu pula dengan sosok itu. Apakah kecepatan seseorang bintang 4 Dausian begitu lambat seperti ini? Ucap dari Xiaoyan. Hiya dededor 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 dededor. Buar dededor dededor buar. Sosok itu terlibat pertarungan yang sangat kuat bersama Xiaoyan. Saat Xiaoyan menghantamkan tinjunya, sosok itu terlambat untuk menghindarinya. Ternyata kecepatan Xiaoyan lebih dari yang dia perkirakan. Lalu Xiaoyan pun melancarkan pukulan bertubi-tubi kepadanya. Kemudian sosok itu lalu menstabilkan tubuhnya. Aku rasa kekuatan bintang 3 Dausianmu itu masih belum stabil. Jadi bersiaplah untuk mati kali ini, ucap dari sosok itu yang mencoba untuk percaya diri. Kali ini dia lalu melepaskan rantai di sebelah lengannya satu lagi. Dan sekarang tidak ada lagi rantai yang melilit lengannya. Buar, suara rantai yang jatuh ke tanah. Ketika sosok itu bergerak, tubuhnya tiba-tiba melesat sangatlah cepat. Dan kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Kuan Feng Kuan, ucap dari sosok itu. Spring, dededor. Dia lalu mengepalkan tangannya dan meninju Xiaoyan. Xuan Feng Kuan bertabrakan dengan pedang kuno Tian Huo milik Xiaoyan yang menyala-nyala. Cahaya api dan angin melolong menyapu sekitarnya dengan bersamaan. Seperti dua serigala ganas yang saling menggigit satu sama lainnya. Di mana keduanya berdiri, tanah pun hancur seketika. Saking dahsyatnya aura mereka berdua, seluruh lembah pun mulai runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, Long Xitian dan juga Ding Yue yang tadinya masih berendam sekarang sudah terbangun. Kekuatan Long Xitian telah menerobos ke puncak Dausian bintang 1. Ding Yue telah mencapai ke pertengahan Dausian bintang 2. Ketika dia melihat situasi saat ini, mereka pun terkejut. Long Xitian dan juga Ding Yue langsung terbang menuju pertempuran Xiaoyan dan sosok itu. Xiaoyan, kami akan membantumu, ucap dari Long Xitian dan juga Ding Yue. Xiaoyan lalu menjawab, biarkan aku sendiri yang melawannya. Kalian bantu saja yang lainnya, ucap dari Xiaoyan. Setelah menerima perintah dari Xiaoyan itu, Long Xitian dan juga Ding Yue segera menurutinya. Untungnya kekuatan mayat iblis masihlah sangat kuat. Kekuatan fisiknya bisa membuat puluhan pasukan musuh kerepotan. Ditambah lagi dengan ilusi Xia Jinghui yang tidak bisa diragukan lagi. Ini merupakan siksaan untuk seluruh pasukan musuh pada saat ini. Kemenangan pertempuran ini jelas tergantung pada pertempuran antara Xiaoyan dengan sosok itu. Serangan sosok itu mudah dihindari oleh Xiaoyan karena Xiaoyan telah bertambah kuat. Buar. Saking dahsyatnya pertempuran mereka, sosok itu pun lalu tertutupi oleh debu. Badannya saat ini terlihat kotor dan dia bernapas sangat berat. Sebagian besar pakaiannya pun lalu terbakar. Di sisi lain, baju Xiaoyan terlihat rusak, namun dia sama sekali tidak terluka. Kamu memiliki kekuatan yang aneh. Dausian bintang 3 memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, ucap dari sosok itu. Di dalam lembah, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup dan asap debu pun mulai bertebangan. Kedua orang itu berdiri berhadapan. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang telah mengirimmu ke sini, ucap dari Xiaoyan. Aku rasa aku tidak akan menjawab pertanyaan bodoh seperti itu. Yang jelas, kita di sini bukanlah untuk mati. Aku tidak percaya sumber keabadianmu begitu kuat, ucap dari sosok itu. Apakah orang yang mengirimmu tidak memberitahumu bahwa aku sudah membunuh beberapa petarung bintang 5 Dausian, ucap dari Xiaoyan. Kamu bisa membunuh Dausian bintang 5? Aku rasa kamu hanya berbicara omong kosong, ucap dari sosok itu. Karena kamu tidak mempercayainya, maka bersiaplah untuk mati kali ini, jawab dari Xiaoyan. Bicaramu terlalu tinggi bocah, seranglah aku dengan kekuatan penuh, ucap dari sosok itu. Sosok itu pun langsung melesat lebih cepat lagi. Kecepatan seperti ini belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Jelas dia benar-benar akan bertarung habis-habisan kali ini bersama Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu memandangi musuh yang telah datang menghampirinya dengan ekspresi tanpa sedikit malas. Lalu tiba-tiba pada saat berikutnya ada lapisan petir di sekitaran mata Xiaoyan.
dan akhirnya nyala api pun muncul di lengannya. Kekuatan fisikku telah menjadi jauh lebih kuat lagi. Seharusnya tinju apiku juga akan jauh lebih kuat lagi, gumam dari Xiaoyan. Semakin kuat kekuatan fisiknya, maka semakin besar lotus flap yang dia bisa munculkan. Dan semakin kuat juga pukulan apinya. Melihat itu, musuh Xiaoyan semakin dekat. Xiaoyan pun bersiap untuk memukulkan tinju apinya. Hiya, buar! Tinju api Xiaoyan pun lalu meledak. Xiaoyan meninju dan lotus flame pun meledak di tangannya. Lautan api yang tidak berujung pun meledak dari jari-jari Xiaoyan. Hah, ini benar-benar berhasil. Kamu pasti akan mati, ucap dari Xiaoyan. Namun sosok itu berubah menjadi bayangan. Dan saat berikutnya dia muncul di sebelah kanan Xiaoyan. Dan dia lalu memukulkan tinjunya dengan kekuatan yang sangat tinggi ke wajah Xiaoyan. Tetapi untungnya Xiaoyan menyadari hal itu dan dia tiba-tiba berbalik dan menatapnya di sebelah kanan. Lalu tinju Xiaoyan pun beradu dengan tinju sosok itu. Buah, buah, ledakan yang dahsyat pun terus meletus lagi di antara kedua tinju itu. Angin kencang pun membuat kedua dari sosok itu bergetar di udara. Tetapi tidak ada yang terpental. Sayangnya kamu hanyalah seseorang Daoxian bintang 3 saja. Kekuatan ini masih terlalu lemah untukku, ucap dari sosok itu. Benarkah? Ayo serang aku lagi kalau begitu, jawab dari Xiaoyan. Tiba-tiba 5 jari Xiaoyan pun mengencang lagi. Dan ada api yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari lengan Xiaoyan. Dan kemudian terdengar suara patah tulang. Bunyi patah tulang itu. Tulangmu patah bukan? Sebentar lagi kamu pasti akan kalah, ucap dari sosok itu. Wush, di atas tangan Xiaoyan tiba-tiba kekuatan yang kuat meledak lagi. Api dan listrik pun berubah menjadi lingkaran gelombang energi yang sangat dahsyat. Xiaoyan lalu menarik lengannya, mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu pada saat ini. Hiya, buar! Ada suara keras lagi terdengar. Dan ada darah yang memencar keluar dari arah langit. Seluruh lengan sosok itu pecah pada saat ini. Bagaimana mungkin? Padahal aku mendengar suara tulangmu retak, ucap dari sosok itu. Kamu salah memprediksinya. Itu bukanlah tulangku, tetapi itu adalah tulangmu sendiri. Ucap dari Xiaoyan. Sialan, apakah aku kalah saat ini, ucap dari sosok itu. Lalu dia pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kali ini aku akan dikalahkan oleh seseorang Daoxian bintang 3. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, itu tidaklah mudah, ucap dari sosok itu. Xia Jinghui, dia ingin melarikan diri, ucap dari Xiaoyan. Xia Jinghui pun segera mengangguk mendengar itu. Kekuatan jiwanya langsung bergerak karena seluruh lembah ini adalah ilusi darinya. Sehingga tidak sulit untuknya mengendalikan ilusi-ilusi itu untuk menangkap sosok itu. Lagi pula dia sedang terluka parah dan serius. Sosok itu telah menghilang pada saat ini dan Xiaoyan diam-diam menunggu di suatu tempat. Dia tidak merasa panik sama sekali pada saat ini. Karena dia masih merasakan kekuatan dari sosok itu. Dia lalu mendengar suara letusan dari kejauhan dan sosok itu pun terbang kembali ke arahnya. Apa sudah aku bilang, kita pasti akan bertemu lagi, ucap dari Xiaoyan. Lalu sosok itu pun tiba-tiba menjadi sangat panik dan dia melihat sekelilingnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku masih ada di sekitaran sini, ucap dari sosok itu. Padahal sebelumnya dia merasa sudah terbang sangatlah lama dan sangat jauh. Dia bingung kenapa Xiaoyan masih ada di sekitarnya. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya mendengar itu. Ya, kenapa kamu tidak terbang lagi sekarang? Ayo, aku akan menunggumu tetap di sini, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, aku akan menyerah. Mari kita membuat kesepakatan kali ini. Aku akan memberitahumu siapa yang telah mengirimku, ucap dari sosok itu. Siapa yang telah mengirimmu ke sini? Itu tidak penting lagi bagiku. Jawaban atas pertanyaan itu tidak sepadan dengan hidupmu saat ini, ucap dari Xiaoyan. Aku juga bisa membawamu untuk menemukan mereka. Aku tahu di mana mereka berada sekarang.
Selama kamu membiarkanku untuk pergi, aku bisa memberitahumu segalanya, ucap dari sosok itu. Pada saat ini, Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan memandangi sosok itu dengan acuh tak acuh. Buar! Seketika tubuh Xiaoyan pun bergerak. Dia lalu muncul di depan sosok itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kemudian Xiaoyan lalu memukulnya. Pada saat ini, dia pun jatuh tidak berdaya. Dia benar-benar telah dilumpuhkan oleh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai, dia lalu memandang ke arah sisi lain dari medan peperangannya sambil berkata kepada sosok itu yang telah tergeletak di tanah. Aku tahu bahwa kamu kesini hanya untuk bertahan hidup. Tetapi sayangnya kamu telah menyerang orang-orang yang salah. Tetapi begitulah hidup. Jika kamu membuat kesalahan, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dalam kehidupan selanjutnya, kamu tidak boleh membuat kesalahan lagi, ucap dari Xiaoyan. Lalu sosok Xiaoyan pun menghilang. Dan Xiaoyan segera bergabung dengan yang lainnya di dalam pertempuran. Dan dengan bergabungnya Xiaoyan, kemenangan mereka pun menjadi mutlak. Beberapa saat kemudian lembah gelap itu pun secara bertahap kembali menjadi damai. Long Yan yang terluka parah lalu segera bergegas menuju ke arah si kecil Xiu. Dia melihat si kecil Xiu yang terluka sangat serius dan Long Yan pun menjadi khawatir. Tidak apa-apa, aku sudah memberinya makanan dan ramuan. Jadi tubuhnya bisa stabil, ucap dari Lang Tian. Tetapi ada banyak tanda aneh di tubuh si kecil Xiu dan kulitnya tampak mengeras. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhnya mengeras? Dan ada tanda-tanda aneh seperti itu? Tanya dari Long Yan sambil merasa kebingungan. Xiaoyan juga langsung mendatangi dan melihat si kecil Xiu. Situasi ini agak istimewa, tetapi aku rasa dia akan baik-baik saja, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah si kecil Xiu akan kembali sehat dan baik-baik saja? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.